Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du, ayyuhal ikhwah azani wa iyyakum. Alhamdulillah kita bisa meneruskan materi pelajaran shorof. Pada pertemuan sebelumnya telah kita bahas tentang huruf yang sama. Dua huruf yang sama itu disebut dengan mudha'af. Sebuah fiil yang mempunyai huruf yang sama, maka itu disebut dengan fiil yang mudha'af. Contohnya adalah madada. Di situ ada huruf dal, da yang sama, dua huruf da yang sama, maka fiil tersebut diubah menjadi madda sesuai dengan kaidah yang telah kami jelaskan sebelumnya. Dan fiil tersebut disebut dengan fiil mudha'af. Nah, pada kali ini akan ana bahas fiil-fiil khusus, fiil-fiil yang ada huruf tertentu. Nah, di sini ada yang namanya adalah huruf illat. Huruf illat artinya adalah huruf yang mempunyai penyakit, huruf yang aneh. Nah, ada 3 huruf illat. Di sini ada huruf alif. Di sini ada huruf alif, kemudian huruf wawu, kemudian huruf ya. Nah, kita akan membahas fiil-fiil yang mempunyai salah satu dari ketiga huruf illat ini. Nah, di sini ada 3 buah jenis huruf yang 3 jenis fiil, 3 jenis fiil yang di dalamnya terdapat huruf illat. Ada yang namanya misal, kemudian ajwaf, ada yang namanya nakis. Kalau misal itu adalah fiil yang mempunyai huruf illat di awal. Huruf pertamanya huruf illat. Contohnya adalah wasola. Nah, di sini huruf wawu, huruf wa ini adalah huruf illat. Maka fiil wasola disebut dengan fiil misal, dengan jenis misal. Kemudian yakina artinya yakin. Kalau wasola artinya sampai di mana? Aina wasolna. Seperti itu. Yakina artinya adalah yakin. Nah, yakina di sini huruf awalnya adalah huruf ya, maka yakina disebut dengan fiil misal. Dilihat dari bangunan, dilihat dari bentuknya, karena dia huruf awalnya adalah huruf illat, yang di sini waw, di sini ya. Kemudian yang kedua ajwaf. Nah, ajwaf ini, fiil yang disebut ajwaf adalah fiil yang mempunyai huruf illat di huruf kedua. Huruf keduanya adalah huruf illat, maka fiil tersebut dinamakan fiil ajwaf. Contohnya adalah nama. Nah, di sini adalah huruf keduanya adalah alif, maka nama ini adalah fiil ajwaf. Artinya adalah nama adalah tidur. Kemudian ba'a. Ini huruf kedua juga huruf illat, yaitu alif, maka ba'a disebut dengan fiil ajwaf. Ini artinya adalah menjual. Kemudian yang ketiga adalah nakis. Nakis ini adalah fiil yang mempunyai huruf illat terletak pada huruf ketiga. Kan fiil itu yang pada asalnya adalah ada 3 huruf. Maka kalau fiil yang huruf pertamanya adalah huruf illat, maka disebut dengan misal. Kalau yang huruf keduanya huruf illat disebut fiil ajwaf. Kalau huruf ketiganya disebut huruf ketiganya adalah huruf illat, maka disebut dengan nakis. Di sini ada contohnya adalah tala. Nah, ini ada huruf pertamanya ta, huruf keduanya la, huruf ketiganya adalah alif, maka tala disebut dengan fiil nakis. Begitu juga naha. Naha artinya adalah melarang. Fiil nahi, nah itu kan fiil larangan. Naha huruf ketiganya huruf alif. Ini adalah alif bengkok atau alif layyinah.
Nah, ini maka naha disebut dengan fi'il nakis. Gitu juga nasiya, huruf ketiganya adalah huruf ya, maka nasiya disebut dengan fi'il nakis. Kalau gampangnya, Ana sering bilang man, M-A-N, man. Nah, kalau man berarti misal berarti huruf pertama. Ajwaf berarti huruf kedua. Man, N berarti huruf ketiga. Man, seperti itu disingkatnya, biar kita mudah mengingat. Taib. Kita akan bahas satu persatu. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas dahulu tentang fiil misal. Nah, di sini kita lihat ada fiil wasaba. Wasaba artinya adalah loncat. Wasaba. Nah, ini wasaba fiil mudhari'nya adalah yausibu. Mengikuti wazan doroba yadribu, idrib. Nah, di sini wasaba ini dinamakan dengan fiil misal karena huruf pertamanya adalah huruf ilat, yaitu huruf wawu. Wasaba yausibu. Kalau kita cocokkan dengan fiil doroba yadribu, maka doroba yadribu idrib, doroba yadribu dorban, doribun madrubun idrib. Nah, maka ini wasaba yausibu doroba yadribu dorban wasban, yausibu yadribu dorban wasban. Nah, di sini ada 3 buah kaidah yang harus kita ketahui untuk fiil misal. Kaidah yang pertama adalah ini pada fiil mudhari, huruf wawu, huruf ilat ini apabila terletak di antara fathah yang awal ini dan kasroh huruf ketiga ini, maka huruf wawunya dibuang. Jadi bentuknya adalah yasibu. Wasaba yasibu. Wasaba yasibu. Langsung dibuang wawunya, huruf wawu ini. Begitu juga kalau ini kan yausibu, maka kalau kita tasrif yausibu, yausibani, yausibuna, tausibu, tausibani, yausibna, tausibu, tausibani, tausibuna, tausibina, tausibani, tausibna, ausibu, nausibu. Nah, semua tadi tasrifan tadi huruf wawunya dihilangkan, jadi yasibu. Maka kalau ditasrif menjadi yasibu, yasibani, yasibuna, tasibu, tasibani, yasibna, tasibu, tasibani, tasibuna, tasibina, tasibani, tasibna, asibu, nasibu. Nah, seperti itu semua. Wawunya huruf wa ini dihilangkan semua dari fiil mudhari. Kemudian yang selanjutnya adalah wasaba, wasban. Nah, ini dalam bentuk masdar harusnya adalah mengikuti wazan dorban, jadi wasban. Nah, kadang-kadang huruf wawunya ini dihilangkan, huruf wawu dihilangkan, kemudian ditambah huruf ta di belakangnya menjadi sibatan. Huruf ta-nya ini di kasroh, sibatan, aidatan, aidoman, wa'dan jadi aidatan. Yang jelas semua kadang-kadang ada yang bentuknya wasban, ada yang bentuknya sibatan. Nah, seperti itu kaidah yang kedua tentang masdar. Kaidah yang mengenai tentang masdar. Yang tadi yang pertama mengenai fi'il mudhari, yang kedua adalah tentang masdar. Masdarnya bisa dua bentuk, bisa wasban, bisa sibatan. Nah, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah fi'il amarnya dari wasaba adalah aslinya adalah yusib, mengikuti wazan idrib. Yusib mengikuti wazan idrib, la tadrib, madribun, midrobun.
Nah, menjadi iusib, la tausib, mausibun, misabun. Itu aslinya, bentuk aslinya mengikuti wazan doroba yadribu. Akan tetapi di sini untuk fi'il amarnya ini berubah menjadi sib. Nah, nanti kaidahnya ada sendiri untuk perubahan fi'il amr. Kalau fi'il nahinya la tasib, wawunya dihilangkan mengikuti kaidah fi'il mudhari. Kemudian zaman makannya sama, benar. Mausibun, ini wawunya tidak dihilangkan karena huruf depannya ini walaupun dia fathah, tapi huruf depannya ini bukan huruf yang ada pada fi'il mudhari. Huruf yang ada pada fi'il mudhari itu adalah ya, atau ta, atau alif, atau na. Nah, itu adalah huruf yang ada pada fi'il mudhari. Jadi tetap ditulis mausibun. Tetap ditulis. Kemudian, nah ini adalah kaidah ketiga yang berhubungan dengan alat. Aslinya adalah miusabun. Karena ini miusabun, ini huruf wawunya diubah menjadi huruf ya agar mudah mengucapkannya. Karena sebelumnya adalah kasroh. Kasroh cocoknya dengan ya. Kalau wawu cocoknya dengan dhammah. Kalau alif cocoknya dengan fathah. Jadi kita gampang mengucapkannya. Misabun. Kalau ini agak susah karena kita harus menekan miusabun. Nah, ini diubah menjadi ya, kata para ulama, lil munasabah, karena untuk mengepaskan, mencocokkan dengan harokat yang sebelumnya. Jadi misabun, seperti itu. Jadi itu perubahan yang ada pada fiil yang berbentuk misal, yang huruf pertamanya huruf ilat, seperti itu. Nah, kita baca bersama fiil wasaba. Wasaba yasibu sibatan. Nah, di sini tidak ada tidak ada bentuk fa'il dan maf'ul karena sama dengan bentuk aslinya. Jadi kalau aslinya doribun, madrubun, gitu juga yang ini. Wasibun, mausubun. Kita ulangi. Wasaba yasibu sibatan, wasibun, mausubun, sib, la tasib, mausibun, misabun. Kita ulangi. Wasaba yasibu sibatan, wasibun, mausubun, sib, la tasib, mausibun, misabun. Kemudian contoh yang kedua adalah wamiko. Wamiko ini artinya adalah rindu. Wamiko yamiku, wamiko yamiku mikotan, wamikun maumukun, miko la tamiko maumikun mimakun. Kita ulangi. Wamiko yamiku mikotan, wamikun maumukun, miko la tamik maumikun mimakun. Kemudian yang ketiga, waji'a. Waji'a yauja'u. Nah, di sini huruf wawunya tidak dibuang. Kenapa? Karena huruf setelahnya bukan huruf kasroh. Kalau huruf kasroh seperti yang dua di atas, maka wajib wawunya dibuang. Ini waji'a yauja'u. Kita baca. Waji'a yauja'u waja'an, waji'un mauju'un, ija' la tauja' mauji'un mija'un. Kita ulangi. Waja'a yauja'u waja'an, waji'un mauju'un, ija' la tauja' mauji'un mija'un. Kemudian yang keempat, wajuha yaujuhu, artinya adalah wajah, menghadap, sedang menghadap. Wajuha yaujuhu. Ini juga wawunya tidak dibuang karena huruf setelahnya adalah huruf berharokat dhammah, yaujuhu. Kita tasrif. Wajuha yaujuhu wajahatan, wajihun maujuhun, ujuh la taujuh maujihun mijahun. Kita ulangi.
wajuha yaujuhu, wajahatan, wajihun, maujuhun, ujuh, la taujuh, maujihun, mijahun. Nah itu tasrif dari bentuk-bentuk fiil misal. Wasabayasibu mengikuti wazan dorobayadribu, wa mikoyamiku mengikuti bentuk hasibayasibu, waji'aya yauja'u mengikuti wazan alima ya'lamu, kemudian wajuha yaujuhu mengikuti wazan hasuna yasunu. Nah dipaskan aja sama harokat ininya, huruf ketiganya. Kemudian dicari mana bentuk wazan yang sesuai dari keenam bentuk wazan yang telah kita sebutkan pada awal-awal pembahasan sorof ini di tahap awal. Nah, di sini huruf awalnya adalah huruf wawu semua. Karena huruf misal, fiil yang berbentuk misal biasanya kalau enggak huruf wawu seperti ini atau huruf ya. Nah, kalau huruf wawu perubahannya seperti ini, kalau huruf ya itu tidak ada perubahan. Contohnya adalah ya bisa, ya bisa, ya bisa, yaibasu. Nah itu nggak ada perubahan pada fi'il mudhari'nya. Gitu juga masdarnya, ya bisa, yaibasu, ya besan. Jadi hampir mirip semua dengan fi'il aslinya. Fi'il patokan 6 buah fi'il yang cerita itu hampir mirip semua dengan wazannya. Kalau yang huruf pertamanya ya, adapun yang huruf pertamanya alif, nah itu sepanjang pengetahuan ana itu tidak ada fi'il yang depannya adalah alif. Ada, tapi fi'ilnya itu depannya adalah hamzah, bukan alif. Nah yang dimaksud huruf ini misal adalah huruf yang depannya alif, seperti itu. Ini kita baca saja. Kalau kita sudah hafal 6 wazan yang di awal yang doroba yadribu, fatah yaftahu, alima ya'lamu itu, insyaallah dengan mudah kita bisa memahami wazan-wazan ini. Taib, seperti itu. Apabila ada yang ditanyakan, silahkan langsung menghubungi kami. Apabila ada yang ingin dikoreksi atau didiskusikan, kami juga menerima. Insya Allah kami akan pertanggungjawabkan. Demikianlah yang bisa kita pelajari pada kesempatan kali ini. Untuk selanjutnya akan kita bahas tentang fiil yang berbentuk ajwaf, yang mempunyai huruf ilat yang ada di huruf kedua. Taib, demikianlah akhiru da'wana anilhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.